Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Saya akan bacakan Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan berperang untukmu. Tuhan berperang untukmu. Kalau kita mengobservasi, memperhatikan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut? Tentunya yang pertama ada Tuhan. Terus ada Musa. Ada bangsa Israel. Ada Firaun. Ada pasukan Mesir yang mengejar orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir. Peristiwa apa yang dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-14? Bangsa Israel dalam keadaan yang terjepit, di mana ketika mereka keluar dari Mesir, meninggalkan Mesir, Firaun tidak rela dengan kepergian orang-orang Israel. Kemudian menyuruh pasukannya dengan kereta perangnya untuk mengejar bangsa Israel. Dan ketika mereka dikejar oleh orang-orang Israel, di hadapan mereka ada Laut Teberau. Umat Tuhan dalam keadaan yang terjepit, di hadapan mereka ada laut, di belakang mereka pasukan Mesir mengejar. Namun Tuhan berperang bagi umatnya, di mana Tuhan menenggelamkan pasukan Mesir yang mengejar bangsa Israel. Tuhan membinasakan pasukan Firaun di Laut Teberau, sedangkan bangsa Israel, umat Tuhan, tidak berperang. Mereka melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, Bapak, Ibu, Saudara, tentunya siapapun juga kita pernah mengalami keadaan yang terjepit. Situasi di mana kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, persoalan, dan sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Dan situasi seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Di tengah ketakutan dari bangsa Israel, Musa mengingatkan umat Tuhan dengan kalimat yang begitu luar biasa. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Inilah iman yang perlu kita miliki di dalam menghadapi pergumulan, masalah, persoalan dalam hidup kita. Kita harus memiliki keyakinan. Meskipun sepertinya tidak ada jalan keluar, kita harus percaya bahwa Tuhan akan berperang untuk kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita umat-umatnya. Yang pertama dikatakan Tuhan berperang untuk kita. Bangsa Israel tidak punya perlengkapan untuk berperang. Mereka keluar dari Mesir tidak membawa pedang, tidak membawa tombak, tidak membawa panah, tidak membawa tameng, perisai, dan lain sebagainya. Bahkan bangsa Israel tidak punya pengalaman untuk berperang. Mereka tidak pernah latihan perang, karena di Israel mereka hanya budak, disuruh bekerja. Secara manusia tidak mungkin bangsa Israel dapat mengalahkan pasukan Firaun dengan kereta perangnya yang begitu luar biasa.
namun Tuhan berkata, akulah yang akan berperang. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita menghadapi Firaun dalam bentuk yang lain. Masalah keluarga, tekanan ekonomi, sakit penyakit. Ingat, Tuhan kita adalah Allah yang berperang untuk umatnya. Allah yang berperang untuk anak-anaknya, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam Mazmur 46 ayat 11 bagian A dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan sanggup membuka jalan di tengah laut Tiberau yang tertutup dengan air. Tuhan sanggup membuka jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan pun sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara. Apapun masalah yang dihadapi, apapun kesulitan yang kita alami, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan yang akan berperang untuk kita ketika kita sungguh-sungguh percaya, mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan. Yang kedua dikatakan, kamu akan diam saja. Artinya kita sebagai umat Tuhan harus diam dan percaya kepada Tuhan. Ini bukan berarti diam itu pasif, melainkan menahan diri dari kepanikan. Kita tidak boleh panik menghadapi apapun juga. Kita tidak boleh memberontak, sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Diam di sini artinya percaya penuh kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Banyak orang yang kalah bukan karena musuhnya terlalu kuat, tetapi karena hati mereka dipenuhi ketakutan, kepanikan. Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan belajar untuk tenang, untuk fokus kepada Tuhan, dan menantikan Tuhan bertindak. Iman itu sabar menanti waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan, Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Kita diam, kita tidak perlu panik, kita percaya penuh kepada Tuhan, bersandar penuh, serahkan kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan, Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Yang selanjutnya, Tuhan membuat jalan di tengah laut. Setelah firman itu disampaikan, apa yang terjadi? Tuhan membelah laut Tiberau. Jalan muncul di tempat yang mustahil. Bangsa Israel menyeberang dengan tidak basah karena di tanah yang kering. Musuh mereka, pasukan Mesir yang mengejar, binasa di tempat yang sama. Tetapi umat Tuhan bisa berjalan di tanah yang kering. Inilah bukti bahwa Tuhan setia pada janjinya. Jika Tuhan berfirman, Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Masalah yang menakutkan kita hari ini, itu bisa menjadi jalan mujizat besok. Jadi percayalah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang untuk kita, umat-umatnya. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, ingatlah Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang untukmu. Diamlah, tenang, jangan panik. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah dan persoalan kita. Dan pada waktunya Tuhan, kita akan melihat
menikmati kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam menghadapi masalah, persoalan, apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup menolong kami umat-umat-Mu, apapun masalah dan persoalan kami. Allah yang peduli, apapun yang kami alami, kami tidak takut Tuhan, karena punya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan berperang untuk kami, Allah yang menolong kami, memberikan kami jalan keluar. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berikan kepada kami keluarga GPD Elsade Magelang perisai keselamatan-Mu. Tangan kanan-Mu menyokong kami, kemurahan-Mu membuat kami besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.